Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Baik, apakah ini benar dengan Ibu Munsini? Ya Bu. Baik Bu, perkenalkan dulu ya Bu. Nama saya Bidan Zulaika yang menjaga pada hari ini. Nah, di sini saya memberitahu Ibu, kan Ibu besok sudah bisa pulang. Nah, apa ada yang bisa saya bantu atau ada pertanyaan? Ya nanti yang diberi imunisasi apaan Bu? Oh, imunisasi apa aja? Ya. Baik, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar imunisasi itu apa? Ya pernah sedikit-sedikit Bu. Ya kecuali campak kan. Campak aja yang sudah tahu ya Bu ya? Ya Bu. Yang lain belum paham Bu? Belum. Baik Ibu, berarti nanti saya akan jelaskan tentang imunisasi apa aja yang harus diberikan pada anak Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya Bu, bersedia. Baik, saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu. Mulai ya pendidikan kesehatannya. Ya Bu. Ibu sudah siap? Ya. Baik, yang pertama tentang pengertian imunisasi. Jadi imunisasi ini Ibu adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang atau tubuh anak Ibu. Nah, nantinya itu tujuannya agar semisal terpapar penyakit nanti itu tidak sakit, mungkin hanya sakit ringan. Contohnya seperti kayak virus corona sekarang ya Bu. Jika orang sudah diimunisasi virus corona, dia mungkin akan kebal terhadap virus corona. Mungkin dia tidak akan sakit, mungkin hanya gejala-gejala ringan seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah paham? Ya. Nah, selanjutnya itu tentang cara kerja imunisasinya ya Bu. Baik, kan imunisasi pastinya ada obat yang disuntikan. Nah, itu namanya vaksin Bu. Vaksin sendiri itu adalah isi vaksin itu suatu virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan atau dilumpuhkan. Nah, itu dikombinasi sudah diuji coba. Nah, itu dimasukkan ke tubuh bayi ibu nantinya. Nah, itu tujuannya agar nanti tubuhnya itu virusnya nanti jadi antibodi. Jadinya jika ada virus itu masuk kembali ke dalam tubuh, dia itu tidak akan sakit. Dia bisa melawan virus itu karena sudah pernah terpapar di tubuhnya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi. Nah, imunisasi itu ada yang dasar sama lanjutan Bu. Nah, yang dasar ini termasuk program dari pemerintah. Nah, pemerintah ini tuh mewajibkan semua bayi baru lahir sampai 12 bulan itu mendapatkan imunisasi. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan tentang jadwal ya. Tadi kan Ibu menanyakan jadwal apa saja ya Bu ya. Yang pertama itu 0 sampai 7 hari itu mendapatkan hepatitis B atau penyakit kuning. Nah, jadi anak Ibu ini sudah mendapatkan hepatitis B. Nah, saat umur 1 bulan ini mendapatkan BCG sama polio 1. Saat umur 2 bulan itu mendapatkan DPT, HIB, HB 1 dan polio 2. Nah, saat umur 3 bulan itu mendapatkan DPT, HIB, HB2, dan polio 3. Saat umur 4 bulan itu mendapatkan DPT, HIB, HB, terus polio, dan polio suntik dan IPV. Nah, saat umur 9 bulan nanti itu baru mendapatkan campak. Tapi campak ini juga nanti akan mendapatkan imunisasi lanjutan, Bu. Nah, seperti itu. Ibu sudah paham? Paham. Baik, selanjutnya itu saya jelaskan tentang imunisasi tadi. Yang pertama imunisasi hepatitis B. Nah, imunisasi ini itu bertujuan untuk mencegah dari penyakit hepatitis B atau penyakit kuning. Biasanya orang menyebutkan itu penyakit kuning atau fungsi hatinya sudah rusak atau mengeras. Kan ya tentang imunisasi polio. Jadi imunisasi polio ini itu tujuannya untuk apa Bu? Jadi tujuannya agar anak ibu ini terhindar dari virus polio. Jadi polio sendiri itu disebabkan oleh virus. Nah, ini juga polio juga termasuk penyakit menular Bu. Nah, menularnya itu dari tinja atau dari air seninya. Nah, selanjutnya itu ada imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini untuk mencegah penyakit TBC. Ibu sebelumnya sudah pernah dengar? Pernah. Nah, ini untuk mencegah TBC atau radang pernafasan. Nah, ini juga termasuk dari bakteri. Nah, selanjutnya itu ada imunisasi DPT, HIV, dan HB. Nah, ini untuk mencegah 6 penyakit, Bu. Yang pertama itu ada pertusis, ada difteri, ada tetanus, ada hepatitis B, sama ada meningitis atau radang paru, dan juga ada pneumonia.
Nah, ini tuh termasuk yang pertama pasti Ibu pernah mendengar tetanus ya, Bu ya. Nah, Ya, ini pernah. juga dari bakteri, virus. Nah, ini juga bisa dicegah dengan imunisasi DPT, HIV, dan HB. Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi campak atau MR. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar campak yang kayak bintik-bintik merah gitu ya, Bu, banyak. Nah, ini itu tujuannya kan untuk mencegah campak sekaligus rubella. Nah, kalau dari untuk ini tuh untuk mencegah karena rubella ini tuh juga akan berkomplikasi pada radang paru atau pneumonia. Nah, juga diare. Nah, selanjutnya itu kalau dari bayinya ini efeknya itu tidak seberapa atau masih ringan campaknya. Tapi kalau untuk ibu hamil ini bisa menyebabkan keguguran yang pertama, terus ada kebutaan, ketulian, dan masalah pada otaknya atau cacat seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya itu ada imunisasi lanjutan, Bu. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi kan imunisasi ada dasar sama lanjutan. Nah, lanjutan ini itu tujuannya untuk melanjutkan pertahanan tubuh yang imunisasi tadi. Jadi, nanti kekebalannya itu dipertahankan. Nah, ada beberapa imunisasi yang termasuk dari lanjutan. Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi lanjutan atau jadwal imunisasi. Nah, yang pertama, kalau anak balita umur 18 bulan itu diberikan DPT, HIV, dan HB. Jika sudah umur 24 bulan, diberikan campak. Nah, selanjutnya jika 1 SD itu diberikan DT sama campak juga, Bu. Nah, 2 SD diberikan TD dan 3 SD diberikan TD. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi pilihan. Nah, imunisasi pilihan itu maksudnya apa sih, Bu? Jadi, imunisasi yang diberikan pada orang yang sesuai kebutuhannya. Contohnya ini itu untuk imunisasi penyakit hepatitis A, terus ada tifoid, varicella, pneumococcus, terus rotavirus, nah seperti dan MMR, Bu. Nah, ini tuh tujuannya itu untuk orang yang memang sesuai kebutuhannya, tidak semua orang itu di imunisasi ini kecuali hepatitis ya, Bu. Nah, selanjutnya itu tujuan dari imunisasi MMR. Nah, tujuan dari imunisasi ini tuh untuk mencegah penyakit yang pertama itu ada gondok, terus ada campak, terus ada rubella. Nah, ini tuh untuk mencegah penyakit tersebut. Tetapi bisa dimulai pada umur 15 bulan. Nah, lanjutannya itu pada umur 6 tahun. Tetapi jika semisal ya, Bu, anak Ibu ini sudah terkena penyakit ini tuh umur 9 bulan, itu bisa dimulai pada umur 12 bulan. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi tifoid. Nah, imunisasi ini tuh untuk bertujuan untuk mencegah bakteri Salmonella typhi atau bakteri yang membawa penyakit tifus. Ibu sebelumnya sudah mendengar ya pastinya ya, penyakit tifus. Nah, ini itu bisa diberikan pada umur anak 2 tahun. Nah, bisa diulangi setiap 3 tahun. Berarti nanti umur 5 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun ya, Bu. Nah, juga vaksin ini tuh diberikan secara yang ada oral sama yang suntik, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya ya, baik Ibu, saya jelaskan ya tentang imunisasi varicella. Nah, imunisasi ini itu untuk tujuan agar mencegah dari penyakit cacar air. Pastinya Ibu pernah dengar ya? Pernah. Nah, ini itu bisa diberikan pada usia 5 tahun. Nah, selanjutnya juga ada imunisasi hepatitis A. Nah, tujuannya pastinya agar untuk mencegah virus hepatitis A. Nah, ini bisa diberikan pada umur 2 tahun. Baik Ibu, selanjutnya itu ada imunisasi influenza ya, Bu ya. Jadi, ini tuh untuk mencegah penyakit atau virus beberapa virus influenza di dalam tubuh. Nah, ini tuh bisa diberikan 1 kali dalam setahun, mulainya itu bisa pada umur 6 bulan. Nah, sampai hingga dewasa. Tetapi jika umurnya sudah 2 tahun, ini tuh bisa diberikan melalui semprotan kayak oksigen gitu ya, Bu, semprotan melalui saluran pernafasan, Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya tentang imunisasi pneumococcus atau PCV. Nah, imunisasi ini tuh bertujuan untuk mencegah penyakit yang pertama ada meningitis, terus ada pneumonia, yang ketiga itu ada infeksi telinga. Ibu sudah pernah mendengar salah satu penyakit ini? Pernah. Nah, ini tuh bisa diberikan pada umur 2, 4, 6 bulan dan antara 12 bulan sampai 15 bulan. Tapi ada catatannya. Yang pertama, jika ibu ini memberikan imunisasi ini, anaknya sudah lebih dari 1 tahun, ini bisa diberikan 2 kali. Nah, ini masa intervalnya 6 bulan.
Jika ibu memberikannya pada usia 2-5 tahun, ini diberikan 1 kali. Baik ibu, ini imunisasi yang terakhir ya, jadi ada imunisasi rotavirus. Nah, imunisasi ini itu untuk mencegah penyakit diare bu. Nah, biasanya kan anak rawan terhadap penyakit diare ya bu ya. Nah, ini bisa dimulai pada usia 10 minggu dan 14 minggu. Nah, sudah selesai bu. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan bu? Ya nanti imunisasinya di mana tuh? Bisa imunisasinya yang pertama ada di posyandu, terus ada di praktek bidan, terus ada di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, ibu bisa membawa buku KIA bu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa anak ibu ini sudah diberikan imunisasi apa saja, seperti itu ya bu. Baik ibu, apakah ibu sudah paham? Ya. Baik, jika ibu sudah paham tadi untuk imunisasi campak pada usia berapa saja bu? Selain ya tahun 1 SD. Ya bagus ya bu ya. Tapi berarti pertanyaan itu sudah terjawabkan ya, jadwal apa saja yang akan dilakukan oleh anak ibu. Yang berarti di imunisasinya dilengkapi ya bu ya. Untuk anak ibu semoga terhindar dari penyakit, virus maupun bakteri ya bu ya. Baik, ini Menkesnya sudah selesai bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih bu. Baik ibu, ini sudah selesai. Baik, ibu besok sudah bisa pulang ya bu ya. Ya bu. Baik, terima kasih ya bu ya. Saya pergi dulu ya bu. Ya bu.